Pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan, seorang anak lahir di sebuah kota kecil. Bapaknya, seorang bekas pejuang kemerdekaan, meminang orok itu dengan bangga. Selamat datang di Indonesia, anakku. Kau adalah harapanku, masa depanku, dan penerusku. Aku beri kau nama Merdeka, dan jadilah rumah bangsa. Merdeka kecil sudah bisa mendengar, tetapi belum bisa menyimak. Ia hanya membuka mulutnya dan tertawa. 20 tahun telah berlalu, Merdeka tumbuh dan dewasa. Ia menjadi seorang anak muda yang gagah. Wajahnya cakep, otaknya encer, barangkali juga terlalu cerdas untuk ukuran seusia dia. Ia sangat energik dan suka membantah. Teman-teman Merdeka semua suka dan segan pada Merdeka, tetapi guru-gurunya sebaliknya. Mereka kesal. Merdeka itu orang hebat, dia jenius, dia bisa dijadikan pemimpin di masa depan. Tapi sayang, dia terlalu percaya diri. Andaikan saja dia lebih rendah hati sedikit, dia bisa menjadi pemimpin untuk bangsa ini. Karena di masa globalisasi ini, ketika kita akan bersaing secara terbuka dengan dunia, kita memerlukan SDM canggih. Merdeka contohnya, tapi sayang dia terlalu cepat matang. Mula-mula dalam menuntut ilmu yang diperlukan itu menyerap, bukan bersikap. Kalau belum apa-apa sudah bersikap seperti yang dilakukan Merdeka, kita akan konyol. Merdeka yang mendengar dari kejauhan tampak tidak peduli yang dikatakan guru-gurunya. Ia lapar ilmu. Ia buka mulutnya lebar-lebar untuk merangguk. Ia tidak peduli sama sekali pada perasaan guru-gurunya. Kalau ia tak setuju, tanpa pertimbangan lagi ia protes. Tidak pandang tempat dan waktu, ia langsung dobrak. Sebagai akibatnya Merdeka dikenal sebagai anak yang berani. Ia ditakuti, tetapi sekaligus dikucilkan. Guru-gurunya ngeper semua kalau ada Merdeka. Akhirnya, karena kasus yang sangat sepele, Merdeka dipecat dari sekolah. Ketika teman-temannya menamatkan pelajaran dan pada mengantungi ijazah, Merdeka hanya mengantungi pengetahuan, tetapi ia tidak kecil hati. Dengan bekal kepintarannya itu, ia terjun ke masyarakat dan mereguk hidup yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya, yang menentukan orang dapat pekerjaan adalah ijazah. Kemanapun Merdeka pergi, ia selalu diminta untuk memperlihatkan ijazahnya sebelum mereka mau membuka pintu. Merdeka yang mulai marah dan benci pada kehidupan karena hidup berpihak pada ketidakadilan. Dunia yang dibayangkannya sebagai lautan harapan sekarang sudah menjadi sarang kebobrokan. Masa depan hanya enak dalam obrolan, kenyataannya semua hanyalah kentut. Tetapi untunglah tidak semua yang hitam itu hitam. Setelah kepalanya bonyok ditonjok oleh rasa kesal, Merdeka bertemu dengan seorang yang berpihak pada kebenaran. Orang-orang yang bertopeng ijazah yang mampu memperbaiki negeri ini. Sumber daya manusia hebat seperti kamu juga diperlukan. Merdeka lantas dirangkulnya, diberikan sebuah tanggung jawab. Merdeka disodori jabatan, kekuasaan, dan harapan. Merdeka konten sembuh. Ia terima jabat tangan itu dan siap hendak berpacu. Tetapi pada hari pengangkatannya sebagai panglima proyek, orang yang merangkulnya muncul membawa segepok uang. Dengan muka manis tetapi malu-malu, ia menarik Merdeka ke sudut. Merdeka, kita semua tahu, orang bekerja untuk menghasilkan uang, betul tidak? Nah, berarti kamu bekerja untuk menghasilkan uang. Kalau uang sudah kamu dapatkan, untuk apa lagi pekerjaan, ya kan? Lihatlah, aku bawakan kamu uang yang banyak. Terimalah uang ini dan serahkan jabatan yang kamu pegang kembali kepadaku. Karena ada seorang anak pejabat yang ingin jabatan itu. Sialan, aku memang perlu uang, tetapi aku hidup tidak untuk mencari uang. Tujuanku hanya menjalankan amanat bapakku. Kamu terlihat potensi Merdeka, lebih baik kamu lawan semua itu. Lawan dengan siapa? Aku tidak melihat musuhku. Kalau ada, aku hajar sekarang juga. Lawan dengan cara menerimanya, pasrah. Tidak, aku tidak mau. Aku manusia baru. Aku akan memberontak. Orang gila tidak mungkin berontak. Kalau mau berontak, pakai mulut saja, jangan pakai otot. Salah satu jalannya yaitu menikah. Apa? Menikah?
Iya, menikah. Simbo, aku izin untuk menikahi putri Simbo. Apakah kamu mencintai Merdeka? Iya, Simbo, aku mencintai Merdeka. Kau mau menikahi putriku Merdeka, kenapa? Karena kalian saling cinta. Cinta saja tidak cukup untuk hidup. Kau perlu uang dan jabatan. Itulah sumber kebahagiaan. Tidak, kamu tidak bisa menikah dengan putriku jika kamu belum punya janji baik. Bagaimana aku bisa percaya kepadamu? Kamu saja belum mempunyai janji yang baik. Merdeka pingsan. Belum pernah ia menerima kenyataan yang begitu parah. Akhirnya dalam keadaan panik dan terjepit, Merdeka datang kepada seorang dukun. Aku manusia sial, aku selalu ditakdirkan menjadi orang gagal. Sebenarnya, menurut garis tangan kamu itu orang jenius, Merdeka. Kamu manusia hebat, tapi kamu tidak jadi apa-apa karena sajenmu kurang. Sajen apa? Setiap kamu tahu, apapun itu kita memerlukan sajen. Kamu harus ikhlas. Ikhlas berarti kamu harus tulus. Tulus berarti kamu harus rela. Rela untuk berkorban. Berkorban untuk apa? Kan ini sudah zaman merdeka, itu kan di zamannya lagi. Tenang, Merdeka. Pengorbanan ini bukanlah pengorbanan fisik, ini adalah pengorbanan spiritual. Bila kamu ingin menjadi seorang yang lebih hebat, kamu harus rela berkorban. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Kamu hanya perlu mengorbankan namamu. Apa? Mengganti nama? Tidak, nama ini adalah pemberian bapakku. Memang susah berbicara dengan orang pintar dan picik seperti kamu, Merdeka. Merdeka pulang sambil mengucap-ucap uring-uringan. Berhari-hari ia bergulat dengan musuh dukun itu. Pada hari yang ke-70, ia kalah, lalu sambil mengenakan baju batik, ia berangkat ke rumah orang tuanya. Romo, aku meminta restu untuk mengganti nama. Mengganti nama? Apa maksudmu mengganti nama, Merdeka? Dukun bilang nama aku terlalu berat, maka hidupku akan menjadi sial. Jadi aku harus mengganti nama. Apakah kamu ingin berhenti menjadi Merdeka? Merdeka? Ya, Kenapa? 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 Ya, kenapa? Aku tidak mau terus-menerus menjadi hidup manusia. Tidak. Ya, Pokoknya tidak. ya. Tidak. Cek, Romo kan tidak tahu apa-apa yang telah saya di lapangan. Pokoknya aku harus menjadi mereka. Bodoh. Merdeka, apa kamu tahu itu? Arti Merdeka itu artinya bukan penderitaan, tapi kamu bersyukur karena kamu telah terpilih untuk menjadi Merdeka itu. Apa kamu mengerti? Tidak. Merdeka, tetaplah jadi Merdeka. Merdeka, jangan pernah berhenti menjadi Merdeka. Merdeka anakku. Jangan terdas, tetaplah Merdeka. Ya Tuhan, jangan diberikan aku. Aku bersumpah untuk menjadi merdeka sampai dengan menghabiskan hidupku. Yes. Bapaknya Merdeka akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sadarkah